kebahagiaan hidup adalah ketika bersama para fukara. Karena mereka adalah pangeran, mereka adalah sultan. Karena secara lahiriah, para sultan adalah orang-orang yang dipinjami kekuasaan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur masih berjumpa kembali dalam situasi yang masih suasana pandemi. Dan kita bersyukur bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat. Sudah berkat Allah SWT melindungi kita semua, menjauhkan kita dari segala keburukan dan segera mengangkat dan menghentikan segala pandemi yang ada pada saat hari ini. Dan kita sering mendengar ungkapan yang sering kita kutip dari Syekh Abu Majan Al-Ghaut, satu syekh besar. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan hidup adalah ketika bersama para fukara. Karena mereka adalah pangeran, mereka adalah sultan. Jadi Syekh Abu Majan di sini menggunakan kata sultan dan pangeran untuk dinisbatkan kepada para fukara. Karena secara lahiriah, para sultan adalah orang-orang yang dipinjami kekuasaan oleh Allah SWT. Nah, para fukara adalah orang-orang yang seperti para sultan, tapi secara rohani, yaitu orang-orang yang berhasil menguasai dan mengendalikan nafsnya sendiri. Karena itu disebut sebagai seperti seorang yang memegang kekuasaan. Nah, Syekh Qadir lebih jauh, Syekh Abdul Qadir As-Sufi lebih jauh menjelaskan tentang fakir ini, atau jamaknya para fukara, yaitu seseorang yang telah berpaling dari segala pencarian dunia yang sia-sia kepada pencarian hakikat. Ya, dan pencarian hakikat itu dilalui dengan orang yang mencari rahasia kehidupannya sendiri. Jadi ada ungkapan lain yang mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya. Ya. Nah, jadi para fukara ini orang-orang yang mencari hakikat atau rahasia dari keberadaan kehidupannya, Syekh Qadir, dengan satu syarat, yaitu akan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang juga mencari pengetahuan ini, ya, pengetahuan tentang hakikat, tentang Allah SWT, tentang dirinya, tentang kehidupannya. Gitu. Dan karena itu para sufi mengatakan at-tariqah kulul adab. Jadi tarikah ini adalah adab, dan adab yang pertama kali adalah berkumpul, keep company, berkumpul selalu bersama para fukara, atau ada istilah yang umum dikatakan selalu berkumpullah dengan orang-orang yang salih. Ya, karena pada saat kita berkumpul dengan para fukara ini ada dua hal. Pertama adalah dia akan selalu saling mengingatkan akan Allah SWT. Ya. Seperti tadi disebutkan bahwa para fakir ini, fukara ini adalah orang-orang yang telah berpaling dari pencarian kehidupan dunia yang sia-sia kepada hakikat. Gitu. Dan Syekh Qadir mengatakan bahwa kalau para fukara ini selalu bersama-sama mengingatkan kepada Allah SWT, dan dalam proses itu maka akan membawa para fakir ini pada seorang syekh. Ya. Karena pasti kehadiran para fukara ini adalah kepanjangan atau ekspresi dari kehadiran seorang syekh. Dan seorang syekh adalah seseorang yang telah melewati seluruh perjalanan rohaniyah itu, sehingga dia adalah orang yang tahu ranjau-ranjaunya, yang tahu di mana tikungan, di mana jalan lurus kita harus memacu, berlari dan seterusnya. Gitu.
Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kata fukara itu berasal dari satu ayat. Antumul fukara wa huwal ghaniyul adzim. Sesungguhnya engkau adalah miskin dan hanya Allah SWT yang maha kaya raya. Ya. Jadi para fukara dalam pencarian hakikat dirinya dan pengetahuan akan hakikat Tuhannya, maka cukuplah Allah baginya. Cukuplah Allah baginya dan tidak perlu mencari pertolongan atau mencari senderan selain pada Allah SWT. Gitu. Dan sekali lagi, seorang fakir adalah orang yang selalu mengupayakan, kalau kita mau pakai istilah, melawan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya secara hakikat musuh kita itu adalah diri kita sendiri, nafs kita sendiri. Ya, karena nafs itu adalah sisi gelap dari ruh. Jadi ketika nafs itu atau ruh itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih, maka ya dia akan sampai pada ruh yang suci. Ya. Tapi ketika penuh dengan kotoran, maka dia akan menjadi nafsu amarah yang selalu membawa kepada keburukan. Dan perjalanan melawan atau mengendalikan diri sendiri itu adalah pekerjaan yang sulit, karena kita tahu bahwa di dalam kolbu kita ini banyak sekali penyakit hati, ya. Ada riya, ada ujub, ada kibir, ada hasad, ada iri, dengki, dan sebagainya. Dan bahkan di sini Syekh Karim mengatakan bahwa seseorang yang berhasil di dalam mengendalikan nafsnya sendiri itu pun juga ada berbahayanya, karena tadi akan juga datang penyakit hati yang lain, yaitu merasa sukses, merasa berhasil, merasa paling bersih, dan sebagainya. Dan karena itu salah satu yang selalu diajarkan oleh para suyukh dalam hal keep company, dalam hal kebersamaan dengan para fukara ini adalah bahwa kita jangan pernah melihat sisi buruk dari fukara yang lain, ya. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Jadi ketika kita melihat keburukan seseorang, sesungguhnya kita melihat keburukan kita sendiri. Dan karena itu selalulah lihat sisi baiknya, ya. Karena sangat populer juga para suyukh mengatakan bahwa orang-orang yang selalu melihat keburukan orang lain, maka dia tidak akan pernah bisa melihat keburukannya sendiri. Gitu. Karena itu harus selalu melihat kebaikan yang lain, karena fukara yang lain, fakir yang lain adalah cermin dari kita sendiri. Jadi semua yang ada di luar kita ini sesungguhnya adalah cermin dari apa yang ada di dalam kolbu kita. Jadi sekali lagi bahwa adab yang pertama harus selalu kita jaga adalah selalu berkumpul, dan dalam perkumpulan ini maka akan selalu timbul saling mengingatkan. Dan sebagaimana kita melihat seorang syekh, salah satu ciri seorang syekh adalah apabila kita melihat seorang syekh maka dia mengingatkan kita pada Allah SWT. Maka demikian pula seharusnya ketika bersama para fukara yang lain, sama yang begitu pula, maka dia akan selalu mengingatkan kita pada Allah SWT. Ya. Dan dengan mengingat pada Allah SWT itulah maka seluruh kehidupan kita itu menjadi bermakna, karena kita tahu apa tujuan kita dalam kehidupan ini. Dan karena itu kita mohonkan kepada Allah SWT, kita menjadi orang-orang yang selalu ingat pada Allah SWT dan tidak abai karena segala sesuatu yang selain Allah SWT. Dan kita mohonkan kepada Allah SWT untuk menjaga kalbu kita, selalu memberikan arah pada dinul Islam. Karena sebagaimana nama kalbu itu dia min artinya. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita akan memohonkan kepada Allah SWT untuk selalu memalingkan kalbu kita ini kepada dinul Islam. Dan kita tidak lupa bahwa dalam seluruh pengajaran tazkiyatun nafs ini, pengajaran ruhaniah ini juga bertujuan dalam rangka menegakkan syarat Islam. Jadi bagaimanapun juga syarat Islam adalah landasan pokok yang pertama kali yang melandasi pengajaran tentang ihsan. Gitu. Dan karena itu kita bersyukur sekali lagi bahwa Syekh Qadir As-Sufi, para suyukh kita, para guru kita mengajarkan
untuk selalu menyandingkan syariat dan hakikat, ya. Jadi kita bermajelis wirid, tapi kita juga mengerjakan wakaf, kita juga menegakkan pasar, kita juga mengembalikan dinar dan dirham dengan tujuan kembalinya amr, kembalinya dinul Islam. Dan bahwa kita selama zaman ini menjadi orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mengerjakan itu. Jadi kalau kita lihat betapa keinginan umat Islam untuk kembali kepada Islam, tapi betapa sedikitnya orang yang mau melakukannya, ya. Betapa banyaknya orang menginginkan perubahan, tapi betapa sedikitnya orang-orang yang mau melakukan perubahan itu. Karena itu kita mohonkan kepada Allah memberikan kita keteguhan, memberikan kita kesabaran, dan memberikan segala yang kita perlukan dalam menegakkan dinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.